Pada tahun 2022, di sebuah desa kecil di County Irlandia, hiduplah seorang wanita muda bernama Aisling Murphy. Dia berusia 23 tahun, penuh semangat, cerdas, dan bekerja keras. Sejak kecil, Aisling selalu bercita-cita menjadi seorang guru. Ketika dia akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai guru di sekolah dasar di Sekolah Nasional Duro, hanya beberapa bulan setelah lulus, kebahagiaannya begitu nyata. Teman-teman kerja merasa dia seperti sudah lama menjadi bagian dari tim mereka. Ayahnya mengatakan kalau Aisling tidak pernah menyerah dan selalu berusaha memanfaatkan setiap momen untuk belajar, berkembang, dan menjadi versi terbaik dari dirinya. Aisling memiliki komitmen yang tinggi terhadap murid-muridnya. Dia mendorong mereka untuk mencoba hal-hal baru, tetapi tidak pernah meminta mereka melakukan sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan. Salah satu contohnya adalah saat dia belajar memainkan pipa uilleann, alat musik tradisional khas Irlandia yang sangat sulit dikuasai. Dia yakin bahwa dengan tekad dia bisa menguasainya. Musik dan seni kreatif adalah bagian penting dalam hidup Aisling. Terinspirasi oleh ibunya, Kathleen, yang juga seorang musisi, selama sekolah Aisling aktif dalam paduan suara, orkestra, dan tim tradisional dan grup musik lainnya. Namun sejak kecil, biola sudah menjadi alat musik favoritnya. Berkat dedikasinya, Aisling berhasil menjadi salah satu dari 5% pemain biola terbaik di negara itu dan tampil di festival-festival musik terkenal seperti Trent Fest. Aisling juga dikenal sebagai sangat dekat dengan keluarganya. Dia selalu meluangkan waktu untuk makan malam bersama bapaknya, Ray, dan ibunya Kathleen, saudara perempuannya bernama Amy, dan saudara laki-laki bernama Cook. Selain itu, dia memiliki hubungan yang indah dengan kekasihnya yang bernama Ryan. Pasangan ini pertama kali bertemu di sebuah pesta dansa ketika mereka berusia 15 tahun. Meski mereka sempat berpisah selama beberapa tahun, mereka akhirnya kembali dan tidak terpisahkan lagi. Mereka mulai merencanakan masa depan dan termasuk membangun rumah, menikah, dan membangun keluarga bersama. Ryan menggambarkan Aisling sebagai sosok yang selalu ceria, dengan senyum yang menenangkan dan tawa yang mampu membuat orang lain merasa lebih baik, tidak peduli seburuk apapun hari mereka. Lalu pada tanggal 10 Januari 2022, Aisling mengunjungi rumah Ryan dan keluarganya untuk meninggalkan beberapa barang belanjaan di depan pintu. Keluarga itu sedang menjalani isolasi karena COVID. Jadi mereka hanya saling menyapa dari kejauhan. Meski Ryan sangat ingin memeluknya, mereka sepakat untuk menunggu beberapa hari lagi hingga mereka bisa bertemu dengan bebas. 2 hari kemudian, setelah selesai mengajar, Aisling memutuskan untuk jogging di sepanjang Grand Canal, tempat yang sering dia kunjungi untuk berolahraga dan menyegarkan pikiran. Sebelum pergi, dia sempat memberitahu ibunya kemana dia akan pergi. Kathleen yang sangat khawatir menyarankan agar Aisling memiliki tempat lain untuk berlari. Namun Aisling meyakinkan bahwa dia akan baik-baik saja. Memeluk ibunya dan berkata, "Saya sudah 23 tahun, Bu. Saya sayang ibu." Kemudian dia keluar rumah dan menuju kanal yang tenang, di mana orang-orang sering berolahraga dan berjalan-jalan dengan anjing mereka. Lalu pada pukul 3:15 di Jalan Fiona, 2 wanita yang sedang jogging mendengar suara aneh dari arah-arah semak. Mereka melihat sebuah sepeda tergeletak di dekat jalur dan mendengar suara tangisan dari kawasan hutan. Mengira seorang jatuh dari sepeda, mereka mendekati untuk membantunya. Di sana mereka melihat seorang pria yang sedang memegangi seorang perempuan. Wanita itu menggunakan kalung kecil dengan nama Aisling terukir di atasnya. Pria itu menyadari kehadiran para wanita yang berlari tadi. Dia berbalik dengan raut wajah tegang, menggertakkan giginya dan memperingatkan agar lari. Para pelari itu melihat wanita yang sedang terdesak mencoba meronta dengan seluruh tubuhnya, berputar dan bergerak. Namun tidak ada suara lagi yang keluar darinya. Tanpa membawa HP, mereka menyadari tidak ada cara lain untuk segera meminta bantuan. Mereka berteriak ke arah pria itu bahwa mereka akan memanggil ke pihak polisian. Lalu lari menuju rumah terdekat untuk mencari pertolongan. Tidak lama kemudian polisi tiba di tempat kejadian. Mereka menemukan Aisling Murphy terbaring tak bernyawa. Penyerangnya pun sudah melarikan diri, meskipun tim medis tidak berupaya keras. Nyawa Aisling tidak dapat diselamatkan. Dia meninggal di tempat kejadian akibat luka cekikan dan 11 tusukan di leher yang menyebabkan kehilangan banyak darah. Kunci yang dia genggam terletak di tangannya, bukti bahwa dia melawan dengan sekuat tenaga. Pihak berwenang segera meluncurkan penyelidikan besar-besaran. Area di sekitar Grand Canal
yang biasanya ramai dengan penduduk lokal untuk kegiatan rekreasi berubah menjadi tempat penuh ketegangan. Pada tanggal 12 Januari 2022, sekitar pukul 4 sore, garda dari stasiun menerima laporan tentang insiden itu. Mereka mengungkapkan bahwa kejahatan ini diakini oleh suatu orang pelaku yang tidak memiliki hubungan dengan korban. Asling menjadi korban serangan yang acak secara tragis. Deskripsi pria yang diberikan oleh para pelari mengarah pada seorang pria berusia 40 tahun yang dikenal sering terlihat dalam tindakan kriminal. Dia kemudian ditangkap namun dilepaskan tanpa dakwaan setelah terbukti tidak bersalah. Sayangnya identitas telah tersebar di media sosial, menyebabkan ancaman terhadap dirinya meskipun dia tidak terkait dengan kasus itu. Penyelidik berlanjut dengan fokus pada barang bukti seperti gunung hujan yang ditemukan di lokasi kejadian. Polisi memohon kepada masyarakat untuk memberikan informasi mengenai keberadaannya sepeda tersebut dalam beberapa hari terakhir. Data dari perangkat fiktif milik asli mengungkapkan kalau ada aktivitas fisiknya tercatat dimulai pada pukul jam 3 sore, namun berhenti pada pukul setengah 4 sore. Waktu di mana dia tidak lagi menunjukkan detak jantung. Komunitas lokal terguncang oleh kejadian ini. Warga terutama perempuan muda yang sering menggunakan jalur jogging tersebut merasa ketakutan tidak lagi akan keamanan mereka di tempat-tempat umum. Banyak keluarga kini lebih waspada, bahkan mempertimbangkan kembali rencana mereka untuk di sepanjang kanal. Tragedi memicu gelombang dukungan dan solidaritas bagi keluarga Aisling. Banyak yang berbagi kenangan manis tentangnya sebagai sosok yang ceria, berbakat, dan berdedikasi. Namun rasa sedih bercampur kemarahannya menyelimuti komunitas itu. Tidak seorang pun, terutama seorang wanita yang seharusnya merasa terancam saat menjalani kegiatan harus seperti jogging. Kasus ini juga memancing perdebatan di medsos tentang penyalahan korban. Banyak yang mengecam narasi yang mempertanyakan mengapa Aisling pergi jogging sendirian dengan menegaskan bahwa tanggung jawab sepenuhnya ada pada pelaku, bukan pada korban. Detektif terus mengumpulkan bukti-bukti untuk mencoba memahami motif serangan tersebut. Apakah perampokan, ya yang kayak gitu-gituan, atau tindakan kekerasan tanpa jelas. Penyelidik masih berlangsung dengan berbagai kemungkinan terbuka. Namun satu hal pasti, masyarakat dan pihak berwenang bertekad memberikan keadilan untuk Aisling Marpi. Kini sudah 48 jam sejak Aisling Marpi meninggal. Kejadian ini memicu kewaspadaan nasional, dan ribuan warga dan tokoh politik ikut menyampaikan belasungkawa. Kepala sekolah tempat Aisling mengajar menggambarkan suasana sekolah yang sangat terpukul. Di bulan Januari yang dingin, ribuan orang berkumpul di luar apartemen Irlandia di kota Dublin, mengenang Aisling. Jumlah terus bertambah hingga mencapai ribuan. Perdana Menteri Michael Martin dan pemimpin masa depan Leo Varadkar juga hadir. Dengan Varadkar mengatakan bahwa tragedi ini telah menyatukan bangsa dalam solidaritas dan rasa jijik terhadap kejahatan yang terjadi. Lalu pada 17 Januari, pihak Garda mengumumkan perkembangan signifikan dalam penyelidikan meskipun tidak semua informasi dibuka kepada publik. Salah satu petunjuk penting datang dari email yang dikirim oleh seseorang mengakui bertanggung jawab atas kematiannya Aisling. Namun setelah ditelusuri, orang itu tidak berkaitan dengan kejahatan tersebut. Kemudian terobosan penting terjadi. Seorang pria berusia 31 mendatangi rumah sakit dengan luka-luka serius, termasuk memar dan goresan di mukanya. Perawat yang curiga memberitahu pihak Garda yang segera menyelidiki. Pria itu awalnya mengklaim kalau dia diserang oleh seseorang dengan masker biru. Namun ceritanya mulai berubah-ubah. Akhirnya dia mengakui perbuatannya dengan emosional, mengungkapkan penyesalan. Hari yang sama, ratusan orang menghadiri pemakaman Aisling di kampung halamannya. Presiden Irlandia, Michael D. Higgins, Perdana Menteri Michael Martin turut hadir bersama keluarganya, temannya, dan murid-murid Aisling. Proses pemakaman penuh emosi dengan rekan dan kerabat mengenang sosok Aisling sebagai pribadi yang ceria dan berbakat. Pacarnya memberikan penghormatan terakhir, menyebut Aisling sebagai cinta terbesar dalam hidupnya, dan berharap suatu hari nanti mereka akan bisa bertemu lagi di alam barzah. Kematian Aisling meninggalkan luka mendalam bagi komunitasnya, namun juga menjadi pemicu solidaritas, komitmen untuk keadilan. Penangkapan pelaku membawa sedikit kelegaan meskipun trauma atas kejadian brutal ini masih membayangi bangsa Irlandia.
Di sebuah desa kecil di Kabupaten Gunung Bolis, persiapan pemakaman Ashley Murphy telah selesai. Tidak diragukan lagi bahwa mendapatkan penghormatan karena ratusan orang berkumpul, termasuk Perdana Menteri Irlandia sendiri. Kematian tragis wanita muda itu berdampak besar secara lokal maupun internasional. Orang-orang tidak hanya sedih, tetapi juga sangat marah karena wanita itu terus menjadi sasaran dan berbagai bentuk pelecehan yang terjadi. Ada seruan untuk mengubah sikap, menjadikan ini momen penting. Hari ini sangat penting untuk diingat karena penyelidikan terhadap penghabis terus berlanjut di balik layar. Meskipun penangkapan telah dilakukan, ini adalah hari ketika keluarga dan teman-teman Ashley mengenang sebagai wanita yang muda yang cantik dan yang diambil secara kejam dengan cara yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Pihak berwenang akhirnya mengidentifikasi penghabisan sebagai Joseph Puska, seorang tukang bangunan yang pindah ke Irlandia dan Slovakia pada tahun 2015. Ia tinggal di Temore bersama istrinya dan 5 anaknya. Malam itu mulai muncul di pengadilan distrik Temore, dan area di luar dipenuhi oleh publik dan media. Rincian lebih lanjut tentang tindakan itu Joseph terungkap, termasuk berita mengejutkan yang tak terduga tentang perlakuan beberapa jam sebelum kematian Ashley. Melihat Joseph mengendarai sepedanya, Joseph Puska sempat disebut sebagai orang hantu. Mereka tidak ada dalam radar pihak berwenang hingga peristiwa tragis Ashley Murphy terjadi. Investigasi mengungkapkan kalau dia kerap mengikuti wanita, termasuk 3 korban potensial lainnya sebelum kejadian. Salah satunya seorang wanita bernama Anari, menyebut bahwa dia menetapkan dengan cara yang mengancam sebelum akhir pergi. Pada 13 Juni 2023, 5 orang didakwa atas keterlibatan dalam penyelidikan penghabisan Ashley. Mereka dituduh menyembunyikan informasi dan menghalangi penangkapan pelaku utama, Joseph Puska. Sidang Joseph dimulai pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan jaksa menghadirkan bukti kuat seperti DNA, rekaman CCTV, dan pengakuan sendiri. Meski begitu, tim pembela bersikeras kalau Joseph hanya berusaha menyelamatkan Ashley dari serangan pria lain. Namun, 2 wanita melihatnya di lokasi kejadian bersaksi bahwa dia tidak membantunya, melainkan merupakan perilaku kejahatan. Pembela lain berpusat pada klaim bahwa Joseph tidak dalam kondisi sehat saat memberikan pengakuan. Tetapi saksi ahli menyatakan tidak ada bukti yang dapat mendukung untuk klaim ini. Pada tanggal 9 November 2023, setelah hanya 2 jam pertimbangan itu, juri dengan suara bulat menyatakan Joseph bersalah atas penghabisan Ashley Murphy. Saat vonis dibacakan, Joseph duduk diam sambil menutupi wajahnya dengan tangan. Hakim menunjukkan juri atas keputusan mereka dengan membekukan mereka dengan tugas selama 20 tahun. Vonis ini membawa kelegaan bagi masyarakat Irlandia yang terguncang oleh kasus itu. Hukuman Joseph menegaskan bahwa komitmen sistem hukum untuk menghadirkan keadilan segi Ashley Murphy. Pada hari Jumat 17 November 2023, Joseph menerima hukuman. Hakim Tony Hunt memberitahu bahwa hanya 1 hukuman yang pantas diberikan. Joseph Puska dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Ryan berbicara langsung kepada Joseph, mengungkapkan rasa sakit yang luar biasa yang disebabkan oleh tindakan yang ia lakukan. Ia berkata, "Kami tidak akan pernah cinta yang kami miliki karena kamu. Aku tidak akan pernah bisa menikah cinta dengan hidupku karena kamu. Aku harus terus maju tanpamu. Tanpanya kamu tersenyum tidak menunjukkan penyesalan. Kamu adalah perwujudan dari kejahatan murni. Aku harap ketika perhitunganmu itu tiba, kamu sudah berada di neraka." Ketika hukuman Joseph dibacakan, ia tidak menatap semata siapapun, termasuk hakim. Hakim Tony Hunt menyebutkan bahwa jika ia memiliki wewenang, ia akan menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Joseph lebih awal. Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa sebelum Joseph dapat dipertimbangkan untuk bebas, pihak berwenang baru harus memahami mengapa ia menghabisi Ashley. Karena Joseph tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan atau mati. Dia hanya mengarang kebohongan tentang apa yang sudah terjadi. Dan semua ini akan diperhitungkan di saat pertimbangan keputusan apapun di masa depan yang terkait pembelaan. Selama persidangan, Ryan menyampaikan rasa hormat kepada keluarga Ashley, termasuk ibunya Kathleen dan bapaknya Ryan.
saudara perempuannya bernama Ami. Dia berbicara tentang keberanian dan ketakutan dan martabat yang telah mereka tunjukkan selama proses tersebut, menjadi contoh bagi semua orang. Dia meyakinkan kalau mereka akan terus mendukung dan berada di sana untuk mereka kapanpun dibutuhkan. Atas nama keluarga Murphy, Rian menyampaikan rasa berterima kasih sebesar-besarnya kepada semua sahabat, keluarga, dan anggota masyarakat dukungan yang tak henti-henti sejak kematian Aisling hampir 2 tahun lalu pada tahun 2022, 12 Januari, yang mengaku bahwa Aisling bukan hanya bagian penting dari keluarganya, tetapi juga sosok yang bersinar dari masyarakat. Tetapi ia telah memberikan banyak kontribusi selama bertahun-tahun. Keluarganya menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada aparat penegak hukum, tim investigasi, dan tim hukum yang terlibat dalam kasus itu. Mereka juga menyampaikan berterima kasih kepada tim pendukung korban yang telah mendampingi mereka setiap langkah. Rian juga berterima kasih kepada anggota juri atas kesabaran dan tekad mereka dalam mewawancarai penulis putusan. Menyadari sulitnya persidangan dan ketakutan mereka selama masa yang penuh tantangan tersebut, keluarga menekankan pentingnya memastikan Joseph seorang orang yang berbahaya, tidak akan pernah menyakiti wanita lain lagi. Kematian Aisling telah memicu kemarahan tidak hanya di kota kecilnya saja, tetapi juga di seluruh Irlandia. Hal itu telah memicu perbincangan penting tentang keselamatan dan perjuangan berkelanjutan untuk menghasilkan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat berkumpul untuk membahas masalah itu, menyoroti bahwa kasus-kasus seperti itu tidak hanya berdampak pada individual, tetapi juga sebagai masyarakat, seluruh masyarakat. Kasus besar lainnya seperti terjadi di Inggris, Irlandia, dan Australia memiliki dampak yang sama besar, meninggalkan luka emosional yang menggeba di seluruh komunitas. Rian mengaku bahwa bagian paling menyakitkan adalah menyadari bahwa ia harus membawa kenangan tentang Aisling lebih lama dari apa yang dia sebenarnya dia kenal. Ami berbicara tentang bagaimana keluarga kewalahan oleh apa yang hanya dapat digambarkan sebagai mimpi buruk, karena mereka tidak ada di sana untuk melindungi Aisling ketika ia sangat membutuhkan mereka.